Sebelum TC Timnas Indonesia digelar pada 26 Mei 2025, ada 4 nama pemain abroad yang sudah mendarat di Bali. Kabar tersebut diketahui dari story akun Instagram Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand sudah berada di Bali terlebih dahulu sejak Jumat, 9 Mei 2025, setelah menyelesaikan kompetisi bersama Oxford United. Ada 5 pemain yang berfoto dalam unggahan tersebut. 3 dari 5 orang itu merupakan pemain berlabel anggota Timnas Indonesia. 3 pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuateh. Seperti yang diketahui, Asnawi Mangkualam sudah menyelesaikan musim di Liga Thailand. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjalani musim yang apik di negeri Gajah Putih. Asnawi tampil dalam 28 pertandingan di Liga Thailand musim ini, serta mencetak 1 gol dan 1 assist. Kehadiran ex-pemain PSM Makassar itu memunculkan spekulasi apakah dirinya kembali akan dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Pasalnya, Asnawi Mangkualam absen dalam 2 jeda internasional terakhir. Pada bulan November 2024, Asnawi absen karena cedera. Lalu pada bulan Maret 2025, bek asal Makassar tersebut tidak mendapatkan pemanggilan tim nasional dari Patrick Kluivert. Kondisi terkini Kevin Dix yang terancam absen membuat Asnawi Mangkualam berpeluang mendapatkan pemanggilan untuk laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Sementara itu, Ronaldo Kuateh juga sudah menyelesaikan musimnya bersama Mahasaraham di kasta kedua Liga Thailand. Terakhir, putra dari Roberto Kuateh tersebut bergabung dengan skuad Timnas Indonesia pada ASEAN Cup 2024. Nama terakhir yang sudah mendarat ke Bali adalah Elkan Bagot. Momen Elkan Bagot berada di Bali terlihat dari salah satu akun Instagram bernama DWKNDRNN. Pria tersebut membagikan momen berfoto bersama dengan Elkan Bagot. Sambil menggendong anak kecil, pria tersebut mengupload story Instagram bersama bek kelahiran Bangkok, Thailand, itu. Akun Instagram Dwik Ndren terkunci, namun momen itu dibagikan ke akun Rauda Esa. Rauda Esa langsung mengunggah ulang Instagram Stories dari DWKNDRNN. Menarik jika Elkan Bagot kembali mendapatkan pemanggilan ke skuad Timnas Indonesia Senior. Dirinya sudah tidak lagi masuk ke skuad Timnas Indonesia usai bersih tegang dengan Shin Tae-yong saat menolak panggilan Garuda Muda sebelum playoff kualifikasi Olimpiade 2024 melawan Guinea pada Mei 2024. Ulah supporter berbuah kerugian bagi skuad Timnas Indonesia yang akan menjalani lanjutan laga mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C menghadapi Cina dan Jepang. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sudah resmi menghukum Indonesia karena ulah supporter yang melakukan ujaran kebencian kepada Bahrain saat kedua tim bertemu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Aksi tersebut dinilai tidak terpuji dan FIFA secara tegas mengutuk aksi ujaran kebencian sehingga memberikan hukuman berat yakni pengurangan kapasitas supporter di GBK dan denda 400 juta rupiah. Saat para supporter menyerang Bahrain di media sosial ketika timnas Garuda dirugikan wasit dalam laga yang berakhir 2-2 di kandang Bahrain, ujaran kebencian di medsos juga ramai oleh para oknum supporter. Tapi saat itu untungnya tidak ada hukuman FIFA. Gegara ujaran kebencian di medsos itu, Bahrain sempat mengusulkan laga di Gelora Bung Karno minta dipindah ke tempat netral. Tetapi FIFA tetap tidak mengubah jadwal laga Indonesia lawan Bahrain dan tetap berlangsung di Jakarta. Namun kali ini ketika ujaran kebencian itu hadir di tengah-tengah laga secara nyata, maka FIFA tidak tinggal diam. Aksi meneriakan yel-yel xenofobia oleh sekitar 200 orang supporter sudah melanggar sportivitas. Aksi-aksi para supporter dalam mendukung timnas Garuda harus mampu menahan diri. Sudah saatnya mereka bersikap dewasa dalam memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Hentikan ujaran yang bersifat rasisme, diskriminasi, xenofobia, dan hate speech.
Akibat hukuman FIFA ini paling tidak ada 3 dampak yang langsung menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi skuad timnas Garuda yang akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025. Dampak pertama adalah dampak secara langsung bagi timnas Garuda, yaitu adanya pengurangan jumlah supporter di tribun utara dan selatan. Hal itu sudah ditegaskan oleh FIFA bahwa dalam laga melawan Cina Stadion GBK harus mengurangi kapasitasnya sekitar 15%. Hal ini sangat merugikan dukungan para supporter terhadap timnas Garuda baik secara finansial maupun secara moral. Stadion GBK yang berkapasitas sekitar 80.000 berkurang sebanyak 15% dari total kapasitas tersebut. Semoga saja berkurangnya jumlah supporter dalam mendukung timnas Garuda dalam laga menghadapi Cina tidak mengurangi kinerja skuad timnas Garuda dalam menghadapi laga wajib menang tersebut. Laga menghadapi Cina adalah laga sangat menentukan kiprah Indonesia di grup C. Apakah mereka bisa lolos langsung dengan meraih runner-up grup atau lolos ke putaran 4 menjadi tim yang berada di 4 besar grup. Timnas Garuda menyisakan 2 laga lagi, yaitu lawan Cina di laga kandang pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 WIB dan melawan Jepang dalam laga tandang di Stadion Suita Tokyo, 10 Juni 2025, mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dampak kedua adalah kerugian finansial karena pengurangan jumlah penonton sebanyak 15%, maka pendapatan dari tiket juga berkurang. Belum lagi PSSI harus membayar denda dari hukuman FIFA sebesar 400 juta IDR. Kerugian finansial ini mungkin tidak begitu besar pengaruhnya pada kinerja timnas Garuda, tetapi pengaruhnya sangat besar pada pemasukan dana bagi PSSI yang mereka gunakan juga dalam membangun timnas secara langsung. Upaya-upaya PSSI selama ini dengan membuat aturan baku pembelian tiket untuk menyaksikan timnas Garuda lebih ketat lagi, yaitu hanya bagi mereka yang sudah memiliki member Garuda ID. Tanpa kartu member tersebut, supporter tidak bisa membeli tiket. Ternyata kendati sudah seketat itu, tapi masih juga ada ulah tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum supporter yang melakukan aksi-aksi diskriminatif terhadap lawan timnas Indonesia yang saat itu adalah tim Bahrain. Kejadian tersebut menggambarkan bahwa supporter kita masih belum dewasa dalam mendukung timnas Garuda, baik yang terjadi di medsos maupun yang terjadi di stadion. Dampak ketiga adalah berpengaruh pada bidding Indonesia yang berhasrat menjadi tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika timnas Garuda lolos ke putaran 4, rencananya Indonesia akan mengajukan diri menjadi tuan rumah. Hukuman FIFA sudah resmi dijatuhkan untuk Indonesia akibat ujaran kebencian oknum supporter timnas Garuda ketika menghadapi Bahrain di Stadion GBK. Hal tersebut sedikit banyak pasti berpengaruh pada pertimbangan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, dalam menentukan keputusan mereka atas pengajuan Indonesia sebagai tuan rumah. Sungguh kejadian tersebut tidak boleh terulang lagi dengan memberikan poin binaan yang intensif kepada supporter timnas Garuda. Insiden aksi ujaran kebencian dalam laga melawan Bahrain di GBK pada Maret 2025 yang lalu semoga menjadi insiden yang terakhir. Hukuman FIFA tersebut harus disikapi oleh PSSI dengan serius. Ini adalah peringatan keras, terutama bisa menjadi pembelajaran bagi supporter timnas Garuda. Jika mereka cinta skuad merah putih, maka dukunglah dengan penuh sportivitas.